Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan bab kelima dari buku Unlimited Power, karangan Anthony Robbins dengan judul 7 Kebohongan Sukses. Pikiran adalah sebuah tempat tersendiri, dan di dalam tempat itu, pikiran bisa membuat surga menjadi neraka, neraka menjadi surga. Dunia tempat kita tinggal ini adalah dunia yang kita pilih untuk ditinggali, baik secara sadar maupun tidak. Jika kita memilih kebahagiaan, maka itulah yang kita dapatkan. Jika kita memilih penderitaan, maka itu jugalah yang kita dapatkan. Seperti yang kita pelajari di bab sebelumnya. Keyakinan merupakan sebuah dasar dari keberhasilan. Keyakinan kita adalah pendekatan teratur yang spesifik dan konsisten untuk memahami sesuatu. Keyakinan adalah pilihan mendasar yang kita buat tentang bagaimana kita memandang hidup kita dan bagaimana kita menjalaninya. Keyakinan adalah bagaimana kita menyalakan atau mematikan otak kita. Jadi langkah pertama menuju keberhasilan adalah dengan menemukan keyakinan yang membimbing kita menuju hasil yang kita inginkan. Jalan menuju kesuksesan terdiri atas mengetahui hasil Anda, bertindak, mengetahui hasil apa yang akan Anda dapatkan, dan memiliki keluasan untuk berubah hingga Anda sukses. Hal yang sama juga berlaku pada keyakinan. Anda harus menemukan keyakinan yang mendukung hasil Anda. Keyakinan yang akan membawa Anda ke tempat yang ingin dituju. Jika keyakinan Anda tidak dapat melakukannya, maka Anda harus membuang keyakinan itu dan mencoba keyakinan baru. Orang terkadang menolak saat saya membicarakan tentang kebohongan sukses. Siapa yang mau hidup dengan kebohongan? Namun, yang saya maksud adalah kita tidak tahu bagaimana sebenarnya dunia ini. Kita tidak tahu apakah sebuah garis itu cekung atau cembung. Kita tidak tahu apakah keyakinan kita benar atau salah. Namun, yang bisa kita ketahui yaitu apakah keyakinan itu berhasil. Apakah keyakinan itu mendukung kita? Apakah akan membuat hidup kita lebih kaya? Apakah akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik? Apakah akan membantu kita dan orang lain? Kata kebohongan digunakan dalam bab ini sebagai pengingat tetap bahwa kita tidak mengetahui tentang pasti bagaimana kehidupan ini. Misalnya, begitu kita mengetahui garis tersebut cekung, maka kita tidak bebas lagi melihatnya sebagai garis cembung. Kata kebohongan bukan berarti berdusta atau tidak jujur, tetapi merupakan cara yang berguna untuk mengingatkan kita bahwa sebesar apapun kita percaya pada sebuah konsep, kita harus terbuka pada kemungkinan lain dan terus belajar. Saya menyarankan agar Anda melihat 7 keyakinan ini dan memutuskan apakah 7 keyakinan ini berguna bagi Anda. Setelah menemukan 7 keyakinan ini berulang kali dalam diri orang-orang sukses yang telah saya contoh. Untuk mencontoh keberhasilan, kita harus memulainya dengan sistem keyakinan keberhasilan. Saya telah menemukan bahwa ketujuh keyakinan ini telah memberdayakan orang untuk lebih menggunakan kemampuannya, berbuat lebih, mengambil tindakan yang lebih besar, dan menciptakan hasil yang lebih besar pula. Saya tidak bermaksud mengatakan ketujuh keyakinan ini merupakan satu-satunya keyakinan sukses yang berguna. Keyakinan ini hanyalah awal. Keyakinan ini telah berhasil untuk orang lain dan saya ingin agar Anda melihat apakah keyakinan ini juga berhasil untuk Anda. Keyakinan pertama, semuanya terjadi karena suatu alasan dan tujuan dan itu bermanfaat bagi kita. Ingat kisah W. Mitchell? Keyakinan dasar apa yang membantunya mengatasi masalahnya? Dia memutuskan untuk menerima apa yang terjadi pada dirinya dan memanfaatkannya dengan cara apapun yang dia bisa. Dengan cara yang sama, semua orang sukses memiliki kemampuan hebat untuk memusatkan perhatian pada apa yang memungkinkan dalam sebuah situasi dan hasil positif apa yang bisa dipetik dari situasi tersebut. Sebesar apapun masukan negatif yang mereka dapatkan dari lingkungan, mereka menganggapnya sebagai kemungkinan. Mereka beranggapan semua terjadi karena suatu alasan dan itu bermanfaat bagi mereka. Mereka percaya
bahwa setiap cobaan memiliki manfaat yang sebanding atau lebih besar. Saya bisa menjamin bahwa mereka yang menciptakan hasil luar biasa berpikir dengan cara seperti ini. Pikirkanlah hidup Anda sendiri. Ada banyak sekali cara untuk menanggapi setiap situasi. Misalkan, bisnis Anda gagal mendapatkan sebuah kontrak yang Anda harapkan, yaitu kontrak yang Anda anggap layak didapatkan. Sebagian dari kita akan merasa sakit hati dan frustasi. Kita mungkin duduk di rumah dan bermuram durja atau pergi dan mabuk-mabukan. Sebagian dari kita akan marah. Kita mungkin menyalahkan perusahaan yang memberikan kontrak tersebut dan menganggap mereka adalah sekelompok orang yang bodoh. Atau kita mungkin menyalahkan pegawai kita sendiri karena merusak sesuatu yang pasti. Semua itu membuat kita merasa marah, tetapi tidak membantu kita. Sikap semacam itu tidak membuat kita semakin dekat dengan hasil yang kita inginkan. Membutuhkan disiplin yang tinggi agar bisa meninjau kembali langkah Anda, belajar dari pengalaman yang menyakitkan, memperbaikinya, dan mencari kemungkinan baru. Namun itulah satu-satunya cara yang mendapatkan hasil positif dari hasil yang tampaknya negatif. Saya akan memberi Anda contoh kemungkinan yang bagus. Marilyn Hamilton, seorang mantan guru dan ratu kecantikan, adalah seorang pengusaha sukses di Fresno, California. Dia juga selamat dari kecelakaan yang mengerikan. Saat berusia 29 tahun, dia jatuh dari jurang berbatu dalam sebuah kecelakaan para layang yang membuatnya duduk di kursi roda karena lumpuh dari pinggang ke bawah. Marilyn Hamilton jelas bisa memusatkan perhatian pada banyak sekali hal yang tidak bisa dilakukannya lagi. Sebaliknya, dia memusatkan perhatian pada berbagai kemungkinan yang terbuka bagi dirinya. Dia berhasil melihat peluang dalam sebuah peristiwa mengerikan. Sejak awal dia frustasi dengan kursi rodanya. Dia menganggapnya terlalu mengekang, terlalu membatasi. Sekarang Anda atau saya mungkin tidak akan mengetahui cara menilai keefektifan sebuah kursi roda. Namun, Marilyn Hamilton bisa. Dia menganggap dirinya memiliki kemampuan istimewa untuk merancang kursi roda yang lebih baik. Maka dia bekerja bersama dua temannya yang membuat para layang dan mulai membuat prototipe kursi roda yang lebih baik. Ketiganya kemudian mendirikan sebuah perusahaan bernama Motion Design. Sekarang perusahaan tersebut merupakan perusahaan sukses bernilai jutaan dolar yang merombak industri kursi roda dan selanjutnya menjadi perusahaan kecil terbaik tahun ini di California pada tahun 1984. Mereka memperkerjakan pegawai pertama mereka pada tahun 1981 dan sekarang memiliki 80 pegawai dan lebih dari 800 dealer. Saya tidak tahu apakah Marilyn Hamilton secara sadar duduk dan mencoba untuk memikirkan keyakinannya, tetapi dia bekerja karena merasa ada kemungkinan dan mengetahui apa yang bisa dilakukannya. Sebenarnya semua kesuksesan besar diawali dengan kerangka yang sama. Luangkanlah waktu sejenak untuk memikirkan kembali keyakinan Anda. Pada umumnya, apakah Anda mengharapkan sesuatu berjalan dengan baik atau buruk? Apakah Anda berharap usaha terbaik Anda akan berhasil, atau apakah Anda berharap akan gagal? Apakah Anda akan melihat potensi dalam sebuah situasi, atau apakah Anda melihatnya sebagai rintangan? Banyak orang yang cenderung lebih memusatkan perhatiannya pada hal-hal negatif daripada hal yang positif. Langkah pertama untuk mengubahnya adalah dengan mengenalinya. Percaya pada batasan menciptakan orang-orang yang terbatas. Kuncinya adalah dengan menghilangkan berbagai batasan ini dan bekerja menggunakan serangkaian daya yang lebih tinggi. Para pemimpin dalam budaya kita adalah orang-orang yang melihat kemungkinan, yang pergi ke padang pasir tetapi melihat taman. Mustahil? Apa yang terjadi di Israel? Jika Anda memiliki keyakinan yang kuat pada kemungkinan, maka kemungkinan besar Anda akan mencapainya. Keyakinan kedua, tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada hanyalah hasil. Keyakinan ini hampir merupakan akibat wajar dari keyakinan nomor satu dan sama-sama pentingnya. Kebanyakan orang dalam budaya kita telah diprogram takut pada sesuatu yang disebut kegagalan ini. Namun, kita semua dapat mengingatkan kembali saat kita menginginkan sesuatu, tetapi mendapatkan yang lain. Kita semua pernah gagal, menderita karena kisah cinta yang menyedihkan, yang tidak berhasil, atau menyusun rencana bisnis yang ternyata berantakan. Saya menggunakan kata hasil di sepanjang buku ini karena itulah yang dilihat oleh orang-orang sukses.
Mereka tidak melihat kegagalan, mereka tidak percaya pada kegagalan, kegagalan tidak ada dalam kamus mereka. Orang selalu berhasil mendapatkan semacam hasil. Kesuksesan besar budaya kita bukanlah orang-orang tidak gagal, tetapi orang-orang yang mengetahui bahwa jika mereka mencoba sesuatu dan itu tidak memberi apa yang mereka inginkan, maka mereka telah memiliki sebuah pengalaman pembelajaran. Mereka menggunakan apa yang telah mereka pelajari dan mencoba yang lain. Mereka mengambil tindakan baru dan menciptakan hasil baru. Coba pikirkan, aset atau kebaikan apa yang Anda miliki hari ini dibandingkan kemarin? Tentu saja jawabannya adalah pengalaman. Orang yang takut dengan kegagalan membuat bayangan terlebih dahulu tentang apa yang mungkin tidak berhasil. Inilah yang mencegah mereka melakukan tindakan yang bisa menjamin mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apakah Anda takut dengan kegagalan? Nah, bagaimana perasaan Anda tentang belajar? Anda bisa belajar dari setiap pengalaman manusia sehingga bisa selalu sukses dalam apapun yang Anda lakukan. Mark Twain pernah mengatakan, tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan dibandingkan anak muda yang pesimis. Dia benar, orang yang percaya pada kegagalan hampir pasti hidupnya sedang-sedang saja. Kegagalan adalah sesuatu yang hanya dilihat oleh orang yang meraih kejayaan. Mereka tidak tenggelam dalam kegagalan. Mereka tidak melekatkan emosi negatif ke sesuatu yang tidak berhasil. Saya akan menceritakan kisah hidup seorang kepada Anda. Pria ini adalah pria yang gagal dalam bisnis pada usia 21 tahun, kalah dalam pemilihan legislatif pada usia 22 tahun, gagal lagi dalam bisnis pada usia 24 tahun, menghadapi kematian kekasihnya pada usia 26 tahun, kerusakan saraf pada usia 27 tahun, kalah dalam pemilihan kongres pada usia 34 tahun, kalah dalam pemilihan kongres pada usia 36 tahun, kalah dalam pemilihan senator pada usia 45 tahun, gagal dalam upayanya untuk menjadi wakil presiden pada usia 47 tahun, kalah dalam pemilihan senator pada usia 49 tahun, dan terpilih sebagai presiden Amerika Serikat pada usia 52 tahun. Nama pria tersebut adalah Abraham Lincoln. Bisakah dia menjadi presiden seandainya dia menganggap berbagai peristiwa dalam hidup ini sebagai kegagalan? Kemungkinan besar tidak. Ada kisah terkenal tentang Thomas Edison. Setelah dia mencoba 9.999 kali untuk menyempurnakan bola lampu dan tidak berhasil, seorang bertanya kepadanya, "Apa kau akan gagal 10.000 kali?" Dia menjawab, "Aku tidak gagal. Aku hanya menemukan cara lain untuk tidak menemukan bola lampu listrik." Dia telah menemukan bagaimana serangkaian tindakan yang lain telah menciptakan sebuah hasil yang berbeda. Keraguan kita adalah pengkhianat dan membuat kita kehilangan kesempatan yang mungkin kita menangkan dengan takut untuk mencoba. Para pemenang, pemimpin, master, orang-orang yang memiliki kekuatan diri, mengerti bahwa jika Anda mencoba sesuatu dan tidak mendapatkan hasil yang Anda inginkan, maka itu hanyalah masukan. Anda menggunakan informasi itu untuk membuat perbedaan yang lebih baik tentang apa yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Buckminster Fuller pernah menulis, apapun yang pernah dialami oleh manusia harus dianggap hanya sebagai akibat dari pengalaman coba-coba. Manusia hanya bisa belajar dari kesalahan. Terkadang kita belajar dari kesalahan kita, dan terkadang kita belajar dari kesalahan orang lain. Luangkan waktu sejenak untuk mengingat 5 kegagalan terbesar dalam hidup Anda. Apa yang Anda pelajari dari semua pengalaman itu? Kemungkinan itu semua adalah pelajaran paling berharga yang pernah Anda pelajari dalam hidup. Fuller menggunakan metafora kemudi kapal. Dia mengatakan, saat kemudi kapal diarahkan ke satu sisi atau sisi yang lain, maka cenderung terus berputar keluar kemauan jurumudi. Dia harus membenarkan putarannya dengan menggerakkannya kembali ke arah semula dalam sebuah proses aksi dan reaksi yang berkesinambungan, penyesuaian dan pembetulan. Bayangkan dalam benak Anda, seorang jurumudi di laut yang tenang,
dengan pelan mengarahkan kapalnya menuju tujuan dengan ribuan kali menyimpang dari jalurnya. Itu bayangan yang indah dan contoh yang sangat baik untuk proses hidup dengan sukses. Namun, kebanyakan dari kita tidak menganggapnya demikian. Setiap kesalahan, setiap kekeliruan cenderung dianggap sebagai halangan. Bahkan itu sebuah kegagalan dan pengaruh buruk pada kita. Misalnya banyak orang yang kesal pada dirinya sendiri karena kelebihan berat badan. Sikap mereka saat kelebihan berat badan tidak mengubah apapun. Sebaliknya, menerima kenyataan bahwa mereka telah sukses menciptakan hasil yang disebut kelebihan lemak dan sekarang mereka akan menciptakan hasil baru yang disebut kurus. Mereka akan menciptakan hasil baru ini dengan melakukan tindakan baru. Jika Anda tidak yakin tindakan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil ini, perhatikan bab 10 dengan seksama. Atau contohlah seseorang yang telah menciptakan hasil yang disebut dengan kurus. Cari tahulah tindakan pikiran dan fisik khusus apa yang dilakukan orang tersebut agar terus kurus. Lakukanlah tindakan yang sama dan Anda akan mendapatkan hasil yang sama. Selama Anda menganggap kelebihan berat badan Anda sebagai sebuah kegagalan, maka Anda tidak akan bertindak. Namun, begitu Anda mengubahnya menjadi hasil yang Anda ciptakan, yaitu hasil yang bisa Anda ubah sekarang, maka Anda pasti akan sukses. Percaya pada kegagalan adalah cara untuk meracuni pikiran. Saat kita menyimpan emosi negatif, maka kita mempengaruhi fisiologi, proses berpikir, dan kondisi kita. Salah satu batasan terbesar bagi kebanyakan orang adalah ketakutan mereka pada kegagalan. Dr. Robert Schuller yang mengajarkan konsep memikirkan kemungkinan mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat bagus, yaitu apa yang akan Anda coba lakukan jika Anda mengetahui diri Anda tidak bisa gagal? Pikirkanlah, bagaimana Anda akan menjawab pertanyaan itu. Jika Anda benar-benar percaya bahwa Anda tidak bisa gagal, Anda mungkin melakukan serangkaian tindakan baru dan menciptakan berbagai hasil baru yang Anda inginkan. Bukankah lebih baik Anda mencoba semuanya? Bukankah itu satu-satunya cara untuk berkembang? Jadi saya menyarankan Anda agar Anda mulai menyadari sekarang bahwa tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada hanyalah hasil. Anda selalu menciptakan hasil. Jika hasil itu bukan hasil yang Anda inginkan, maka Anda bisa mengubah tindakan Anda dan Anda akan menciptakan hasil baru. Coretlah kata kegagalan dan lingkari kata hasil dalam buku ini, lalu bertekadlah untuk belajar dalam setiap pengalaman. Keyakinan ketiga, apapun yang terjadi bertanggung jawablah. Sifat lain yang dimiliki para pemimpin besar dan orang sukses adalah mereka bekerja berdasarkan keyakinan bahwa merekalah yang menciptakan dunia mereka. Kalimat yang akan Anda dengar berulang kali adalah, saya yang bertanggung jawab, saya akan mengurusnya. Bukan sebuah kebetulan jika Anda mendengar pendapat yang sama berulang kali. Orang sukses cenderung percaya bahwa apapun yang terjadi adalah itu baik atau buruk, merekalah yang menciptakannya. Jika tidak disebabkan oleh tindakan fisik mereka, mungkin disebabkan oleh pikiran mereka. Nah, saya tahu apakah ini benar. Tidak ada ilmuwan yang bisa membuktikan bahwa pikiran kita menciptakan kenyataan kita. Namun, itu kebohongan yang berguna. Itu keyakinan yang memberdayakan. Karena itulah saya memilih untuk mempercayainya. Saya percaya bahwa kitalah yang menyebabkan berbagai pengalaman dalam hidup. Baik karena perilaku atau pikiran kita, dan kita bisa belajar dari semua pengalaman itu. Jika Anda tidak percaya kalau Andalah yang menciptakan dunia, apakah itu kesuksesan maupun kegagalan, maka Anda akan dikendalikan oleh keadaan. Semua terjadi begitu saja pada Anda. Anda adalah objek, bukan subjek. Saya beritahu Anda, seandainya saya memiliki keyakinan itu, maka sekarang saya akan keluar dan mencari budaya, dunia, dan planet lain. Mengapa berada di sini jika Anda hanyalah produk dari kekuatan acak di luar sana? Menurut pendapat saya, bertanggung jawab merupakan salah satu ukuran terbaik dari kekuatan dan kedewasaan seseorang. Selain itu juga merupakan contoh dari keyakinan yang mendukung keyakinan lain
dan kemampuan bersama dari sistem keyakinan yang berkaitan. Jika Anda tidak mempercayai kegagalan, dan jika mengetahui bahwa Anda akan meraih hasil Anda, maka tidak rugi maupun untung dengan bertanggung jawab. Jika Anda yang mengendalikan, maka Anda akan sukses. John F. Kennedy memiliki sistem keyakinan ini, dan Rather pernah mengatakan bahwa Kennedy menjadi seorang pemimpin sejati selama serangan Teluk Babi saat dia berdiri di hadapan rakyat Amerika dan mengatakan bahwa Teluk Babi adalah sebuah kekejaman yang seharusnya tidak pernah terjadi. Kemudian dia bertanggung jawab penuh atas peristiwa tersebut. Saat dia melakukan hal tersebut, dia mengubah seorang politisi muda yang cakap menjadi seorang pemimpin sejati. Kennedy melakukan apa yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin hebat. Mereka yang bertanggung jawablah yang berkuasa. Mereka yang menghindari tanggung jawab tidak memiliki kekuatan. Tanggung jawab yang sama juga berlaku pada setiap orang. Sebagian besar dari kita memiliki pengalaman pernah mencoba menunjukkan emosi positif kepada orang lain. Kita mencoba memberitahu seseorang bahwa kita mencintai mereka atau kita memahami masalah apa yang sedang mereka hadapi. Dan bukannya menangkap pesan positif tersebut, mereka malah menangkap pesan yang negatif. Mereka menjadi jengkel atau memusuhi kita. Seringkali kita cenderung balas menjadi merasa jengkel, menyalahkan mereka, dan menuduh mereka bertanggung jawab atas permusuhan yang terjadi. Itu jalan keluar terbaik, tetapi bukan selalu yang paling bijaksana. Sebenarnya, komunikasi Andalah yang mungkin menjadi pemicunya. Anda masih bisa menciptakan hasil komunikasi yang Anda inginkan jika Anda mengingat hasil Anda, yaitu perilaku yang ingin Anda ciptakan. Semuanya terserah pada Anda untuk mengubah perilaku, nada suara, raut wajah, dan sebagainya. Kita mengatakan bahwa arti dari komunikasi adalah tanggapan yang Anda dapatkan. Dengan mengubah tindakan, maka Anda bisa mengubah komunikasi Anda. Dengan bertanggung jawab, maka Anda mendapatkan kekuatan untuk mengubah hasil yang Anda ciptakan. Keyakinan keempat, Anda tidak perlu memahami segalanya agar bisa menggunakan segalanya. Banyak orang sukses yang hidup menggunakan keyakinan berguna lainnya. Mereka tidak percaya bahwa mereka harus mengetahui segalanya tentang sesuatu agar bisa menggunakannya. Mereka mengetahui cara menggunakan apa yang penting tanpa merasa harus mengetahui setiap rinciannya. Jika Anda mempelajari orang yang berkuasa, maka Anda akan menemukan bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang banyak hal, tetapi seringkali hanya sedikit menguasai setiap rincian dari usaha mereka. Di bab pertama, kita membicarakan tentang bagaimana mencontoh bisa menghemat salah satu daya tak tergantikan kita, yaitu waktu. Dengan mengamati orang-orang sukses untuk mengetahui tindakan khusus apa yang mereka lakukan untuk menciptakan hasil, dalam waktu yang jauh lebih singkat, waktu adalah salah satu hal yang tak seorang pun bisa menciptakannya untuk Anda. Namun, orang sukses berhasil menjadi orang yang hemat waktu. Mereka menarik inti dari sebuah situasi, mengambil apa yang mereka butuhkan, dan tidak mempedulikan sisanya. Tentu saja, jika mereka tertarik dengan sesuatu atau jika mereka ingin mengetahui bagaimana kerja sebuah mesin atau bagaimana sebuah barang diproduksi, maka mereka akan menyediakan waktu lebih untuk belajar. Namun, mereka selalu mengetahui berapa banyak waktu yang mereka butuhkan. Mereka selalu mengetahui apa yang penting dan apa yang tidak. Saya bertaruh, jika saya meminta Anda untuk menjelaskan cara kerja listrik, maka Anda akan menyerahkan kertas kosong atau jawaban yang sederhana. Namun Anda masih merasa senang bisa menekan saklar dan menyalakan lampu. Saya ragu sebagian besar dari Anda saat ini sedang duduk di rumah untuk membaca buku ini diterangi cahaya lilin. Orang sukses sangat pintar membedakan antara apa yang perlu mereka pahami dan apa yang tidak. Agar bisa menggunakan informasi dalam buku ini dengan efektif dan agar bisa menggunakan semua yang Anda miliki dalam hidup ini dengan efektif, maka Anda harus mengetahui bahwa penggunaan dan pengetahuan harus seimbang. Anda bisa menghabiskan semua waktu Anda untuk mempelajari akar, atau Anda bisa belajar memetik buahnya. Orang sukses tidak harus seseorang yang memiliki paling banyak informasi dan paling banyak pengetahuan.
Kemungkinan ada banyak ilmuwan dan insinyur di Stanford dan Caltech yang lebih mengetahui sirkuit komputer dibandingkan Steve Jobs atau Steve Wozniak, tetapi keduanya adalah orang-orang yang paling efektif dalam menggunakan apa yang mereka miliki. Merekalah orang yang mendapatkan hasil. Keyakinan kelima, manusia adalah sumber daya terbesar Anda. Orang sukses yaitu orang yang menciptakan hasil mengagumkan. Hampir pasti mereka memiliki rasa hormat dan penghargaan yang besar kepada orang. Mereka mengutamakan tim, tujuan bersama dan persatuan. Jika ada wawasan di dalam buku bisnis generasi baru seperti Innovation and Entrepreneurship, In Search of Excellence, atau The One Manager, maka itu adalah kenyataan bahwa tidak ada kesuksesan jangka panjang tanpa membangun hubungan dengan orang lain. Dan cara untuk sukses adalah dengan membentuk sebuah tim sukses yang bekerja bersama. Kita semua telah melihat laporan tentang berbagai pabrik di Jepang, di mana para pekerja dan jajaran manajemen makan di kafetaria yang sama dan kedua belah pihak bisa memberikan masukan untuk menilai kinerja mereka. Kesuksesan mereka mencerminkan keajaiban yang dapat diraih saat kita menghormati orang lain, bukannya mencoba untuk memanipulasi mereka. Saat Thomas J. Peters dan Robert Waterman Jr. yang merupakan penulis In Search of Excellence menyaring berbagai faktor yang membuat perusahaan menjadi besar, salah satu hal penting yang mereka temukan adalah perhatian yang besar pada orang lain. Hampir tidak ada faktor yang lebih melekat dalam perusahaan hebat selain rasa hormat kepada setiap orang. Tulis mereka, perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang memperlakukan orang dengan hormat dan bermartabat, serta perusahaan yang menganggap pegawai mereka sebagai rekan, bukannya alat. Mereka menuliskan bahwa dalam sebuah penelitian, 18 dari 20 eksekutif Hewlett-Packard yang diwawancarai mengatakan bahwa kesuksesan perusahaan tersebut bergantung pada filosofi HP yang mengutamakan manusia. HP bukanlah toko yang berhadapan dengan masyarakat atau perusahaan jasa yang tergantung pada niat baik. Perusahaan ini bekerja di dunia teknologi modern yang paling rumit. Namun meskipun demikian, jelas bahwa menghadapi orang dengan efektif dianggap sebagai tantangan yang lebih besar. Sama seperti banyak sekali keyakinan yang dijelaskan di buku ini, keyakinan yang satu ini juga lebih mudah diucapkan daripada diterapkan. Mudah sekali mengatakan bahwa kita harus memperlakukan orang, baik dalam keluarga maupun bisnis Anda, dengan hormat. Namun, tidak selalu mudah untuk melakukannya. Seperti yang Anda baca dalam buku ini, ingatlah bayangan seorang jurumudi yang membetulkan kembali jalur kapalnya saat kapal itu bergerak menuju tujuannya. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan. Kita harus terus waspada, membetulkan kembali perilaku kita, menyesuaikan kembali tindakan-tindakan kita untuk memastikan kita pergi ke arah yang kita inginkan. Mengatakan bahwa Anda memperlakukan orang dengan hormat dan melakukannya tidaklah sama. Mereka yang sukses adalah mereka yang paling efektif saat mengatakan kepada orang bagaimana kita bisa melakukan ini dengan lebih baik, bagaimana kita bisa memperbaiki ini, bagaimana kita bisa menciptakan hasil yang lebih besar. Mereka mengetahui bahwa satu orang, sepintar apapun dia, akan sulit menandingi orang-orang berbakat yang bergabung dalam satu tim yang efektif. Keyakinan keenam, bekerja itu sama dengan bermain. Apakah Anda mengenal seorang yang mencapai kesuksesan besar dengan melakukan apa yang dibencinya? Saya tidak. Salah satu kunci kesuksesan adalah membangun pernikahan yang bahagia antara apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda cintai. Pablo Picasso pernah mengatakan, saat bekerja saya santai, tidak melakukan apa-apa atau menghibur para pengunjung membuat saya lelah. Mungkin kita tidak bisa melukis sehebat Picasso, tetapi kita semua bisa berusaha sebaik mungkin mencari pekerjaan yang membuat kita bersemangat dan senang. Dan kita bisa memasukkan banyak sekali aspek dari apa yang kita lakukan saat bermain ke dalam apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan. Mark Twain mengatakan, rahasia dari kesuksesan adalah menjadikan pekerjaan Anda sebagai liburan Anda. Itulah yang tampaknya dilakukan oleh orang-orang sukses.
Kita sering sekali mendengar tentang orang-orang yang gila kerja akhir-akhir ini. Dan ada sebagian orang yang pekerjaannya menjadi obsesi yang tidak sehat. Mereka tampaknya tidak bisa mendapatkan kesenangan dari pekerjaan mereka. Tetapi mereka tiba di titik saat mereka tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain. Para peneliti menemukan beberapa hal mengejutkan pada beberapa orang yang gila kerja. Ada beberapa orang yang tampaknya sangat fokus pada pekerjaan karena mereka mencintai pekerjaan itu. Pekerjaan tersebut menantang bagi mereka, membuat mereka senang, membuat hidup mereka lebih kaya. Orang-orang ini cenderung menganggap pekerjaan dengan cara yang sama, seperti sebagian besar dari kita menganggap bermain. Mereka menganggapnya sebagai cara untuk bersantai, belajar berbagai hal baru, dan untuk menjelajahi tempat-tempat baru. Apakah sebagian pekerjaan lebih bisa seperti ini dibandingkan pekerjaan lain? Tentu saja. Kuncinya berusaha mencari pekerjaan seperti ini. Salah satu dari spiral ke atas berlaku di sini. Jika Anda bisa menemukan cara kreatif untuk melakukan pekerjaan Anda, maka itu akan membantu Anda mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jika Anda memutuskan bahwa pekerjaan itu membosankan dan hanya sebuah cara untuk mendapatkan uang, maka kemungkinan tidak akan pernah menjadi lebih dari itu. Di awal kita membicarakan tentang sifat sistem keyakinan berkaitan yang bersinergi, yaitu bagaimana keyakinan positif mendukung keyakinan positif yang lain. Inilah contoh lainnya. Menurut saya, tidak ada pekerjaan yang buruk. Yang ada hanyalah orang yang tidak bisa melihat kemungkinan, orang yang memutuskan untuk tidak bertanggung jawab, atau orang yang memutuskan untuk mempercayai kegagalan. Saya tidak menyarankan Anda harus menjadi orang yang gila kerja. Saya tidak menyarankan Anda harus memilih untuk menyesuaikan dunia Anda dengan pekerjaan Anda. Namun saya mengatakan bahwa Anda akan memperkaya dunia Anda dan memperkaya pekerjaan Anda jika Anda melakukannya dengan rasa penasaran dan semangat yang sama seperti saat Anda bermain. Keyakinan ketujuh, tidak ada kesuksesan tanpa komitmen. Mereka yang sukses memiliki keyakinan pada kekuatan komitmen. Jika ada satu keyakinan yang tampaknya hampir bisa dipisahkan dengan kesuksesan, maka keyakinan itu adalah bahwa kesuksesan besar tidak bisa tercapai tanpa komitmen besar. Jika Anda melihat orang yang sukses di bidang apapun, maka Anda akan menemukan bahwa mereka bukanlah orang yang terbaik dan terpintar, tercepat dan terkuat. Anda akan menemukan bahwa mereka adalah orang-orang memiliki komitmen besar. Pebalet besar dari Rusia yaitu Anna Pavlova pernah mengatakan, mengikuti sebuah tujuan tanpa berhenti itulah rahasia dari kesuksesan. Itu hanya cara lain untuk menjelaskan rumus kesuksesan besar kita. Ketahuilah hasil Anda, contohlah apa yang berhasil, bertindaklah, berkembanglah, sensor tajam untuk mengetahui apa yang Anda raih, dan teruslah memperbaiki hingga Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kita melihat ini di bidang apapun, bahkan di bidang di mana kemampuan alami tampaknya yang paling berperan. Misalnya saja olahraga. Apa yang menjadikan Larry Bird salah satu pemain bola basket terbaik? Banyak orang yang masih bertanya-tanya, dia lambat, dia tidak bisa melompat. Di dunia rusa yang anggun, terkadang dia terlihat seperti sedang bermain dengan gerakan lambat. Namun, saat Anda mengamati dengan seksama, Larry Bird berhasil karena dia memiliki komitmen besar untuk sukses. Dia berlatih lebih keras, dia memiliki mental yang lebih kuat. Dia bermain lebih keras dan dia menginginkan lebih banyak. Dia mendapatkan lebih banyak dari kemampuannya dibandingkan hampir semua orang. Petros berhasil mencatatkan dirinya dalam buku rekor dengan cara yang sama, yaitu dengan terus menggunakan komitmennya untuk berhasil sebagai sebuah kekuatan yang mendorongnya untuk mengeluarkan segala kemampuan dalam apapun yang dilakukannya. Tom Watson, seorang pemain golf hebat, bukan mahasiswa yang istimewa di Stanford. Dia hanyalah remaja yang bergabung dalam tim golf. Namun, sang pelatih tetap mengagumi Watson dengan mengatakan, "Saya tidak pernah melihat siapapun berlatih lebih keras dari dia." Perbedaan kemampuan fisik antara atlet jarang menunjukkan apapun kepada Anda. Kualitas komitmen merekalah yang membedakan antara atlet yang baik dengan atlet yang hebat. Komitmen merupakan unsur penting kesuksesan dalam bidang apapun. Sebelum mencapai ketenaran,
dan Rather melegenda sebagai penyiar televisi yang bekerja paling keras di Houston. Mereka masih membicarakan tentang saat dia meliput sambil bergantungan di sebuah pohon saat angin topan bergemuruh menuju pesisir Texas. Saya mendengar seorang membicarakan tentang Michael Jackson di hari yang lain dengan mengatakan bahwa Jackson hanyalah bintang semalam. Bintang semalam? Apakah Michael Jackson memiliki bakat besar? Tentu saja. Dia telah mengasah sejak berusia 5 tahun. Dia telah menghibur orang sejak saat itu dengan berlatih bernyanyi, menyempurnakan tariannya, dan menulis lagu-lagunya. Tentu saja dia memiliki bakat alami. Dia juga dibesarkan dalam sebuah lingkungan yang mendukungnya. Dia mengembangkan sistem keyakinan yang mendidiknya. Dia memiliki banyak sekali contoh kesuksesan yang bisa dicontohnya. Dia memiliki keluarga yang membimbingnya. Namun intinya adalah dia bersedia melakukan apapun yang harus dilakukan. Saya senang menggunakan istilah whatever it take, apapun yang harus dilakukan. Orang sukses bersedia melakukan apapun agar sukses. Itulah serta yang lainlah yang membedakan mereka dengan kebanyakan orang. Apakah ada keyakinan lain yang mendorong keberhasilan? Tentu saja ada. Saat Anda memikirkan tentang semua keyakinan tersebut, maka masih banyak lagi yang lebih baik. Di seluruh buku ini, Anda akan menemukan perbedaan atau wawasan tambahan yang bisa Anda tambahkan. Ingatlah bahwa kesuksesan meninggalkan jejak. Pelajarilah mereka yang sukses, cari tahulah keyakinan utama mereka yang meningkatkan kemampuan mereka untuk terus bertindak efektif dan menciptakan hasil mengagumkan. 7 keyakinan ini telah sangat berhasil bagi orang-orang sebelum Anda. Dan saya percaya juga akan sangat berhasil bagi Anda jika terus berkomitmen kepada semua keyakinan tersebut. Saya hampir bisa mendengar sebagian dari Anda membatin. Ya itu bagaimana kalau Anda memiliki keyakinan yang tidak mendukung Anda? Bagaimana kalau keyakinan Anda negatif bukan positif? Bagaimana kita mengubah keyakinan? Anda telah melakukan langkah-langkah pertama yaitu kesadaran. Anda mengetahui apa yang Anda inginkan. Langkah kedua adalah bertindak. Belajar untuk mengendalikan bayangan dan keyakinan Anda. Belajar bagaimana menjalankan otak Anda. Sejauh ini kita telah mulai menggabungkan berbagai hal yang saya percaya mengarah ke keberhasilan. Kita mengawalinya dengan pendapat bahwa informasi merupakan komoditas para raja. Bahwa para ahli komunikasi adalah mereka yang mengetahui apa yang mereka inginkan dan bertindak efektif. Mengubah-ubah perilaku mereka hingga mereka mencapai hasil mereka. Di bab 2 kita belajar bahwa jalan menuju keberhasilan adalah dengan mencontoh. Jika Anda bisa menemukan orang yang telah menciptakan kesuksesan besar, maka Anda bisa mencontoh tindakan khusus yang terus mereka lakukan yang menciptakan hasil. Keyakinan, sintaksis pikiran, dan fisiologi mereka. Sehingga Anda bisa menciptakan hasil yang sama dengan waktu belajar yang lebih singkat. Di bab 3 kita membicarakan tentang kekuatan kondisi. Kita telah melihat bagaimana perilaku yang baik, banyak akal, dan efektif bisa mempengaruhi keadaan neurofisiologi. Di bab 4 kita belajar tentang sifat dari keyakinan. Bagaimana keyakinan yang memberdayakan membuka pintu menuju keberhasilan. Di bab ini kita telah membahas 7 keyakinan yang merupakan dasar dari keberhasilan. Sekarang saya akan menjelaskan kepada Anda berbagi teknik sangat baik yang dapat membantu Anda menggunakan apa yang telah Anda pelajari. Ini saatnya belajar. Kita akan masuk ke bab ke-6 tentang kuasai pikiran Anda, bagaimana menjalankan otak Anda. Namun dalam bab ini kita akhiri terlebih dahulu. Dan kita akan lanjut di bab 6 pada episode berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan audiobook saya ini. Semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Kemudian jika ini bermanfaat, silakan di-share kepada teman-temannya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kamu dapat pemberitahuan bagaimana episode berikutnya saya akan memberikan atau membagikan bab ke-6. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.